Sebenarnya FOMO itu nggak apa-apa teman-teman. FOMO itu nggak apa-apa asalkan FOMO-nya itu yang baik, iya kan? Karena itu nanti menentukan masa depan kalian. Hari ini kalian ngapain, besok itu hasil dari hari ini. Oke, berarti kalau kita nganggur? Oke, welcome to SMK Miftahul Ulum Boarding School di segmen Podcast An. Hari ini Podcast An bersama aku, Vika Angelika, bakal kedatangan narasumber yang wow banget. Dia ini aktif dalam pramuka dari siaga sampai penegak Garuda. Seperti apa dia? Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Selamat datang Kak Ismi. Terima kasih Kak Angel, terima kasih sudah berdatangan saya karena ini merupakan saya pertama kali jadi narasumber ya. Biasanya saya di sekolah saya jadi host, sekarang jadi keren narasumber. Oke, perkenalkan saya Ismi Fadila, saya berasal dari Wedung, tepatnya di Kelurahan Buko. Saya merupakan siswi aktif di SMA Negeri 1 Wedung dan saya aktif di beberapa ekstrakurikuler atau organisasi. Contohnya yaitu kepramukaan. Asik, keren banget. Organisasi banyak. Ada OSIS, ada juga OSIS. Saat ini saya menjabat sebagai sekretaris di OSIS SMA Negeri 1 sama Wedung. dong. Ya harus hadapan sama laptop terus ya, 24 jam ya kalau Emang bisa ya. Partner hidup. Iya bener. Laptop, nggak ada laptop kayak nggak bisa gitu kayak deadline tuh awalnya tuh kayak aduh ngejar terus gitu. Oke Kak Ismi, awal mula ikut pramuka nih, kita kan bahas pramuka ya. Awal mula ikut pramukanya gimana nih? Oke, awal mula itu dibilang FOMO ya, waktu kecil ya. Waktu kecil aku mulai pramuka, jadi pramuka, atau mengikuti kepramukaan itu waktu masih siaga. Waktu masih siaga itu dibilang FOMO karena kayak tertarik sesuatu gitu loh. Aku iya, bener banget. Terus aku lihat tuh kayak anak-anak tuh pada ikut pramuka. Terus waktu itu ada seleksi pramuka siaga waktu di pesta siaga itu kan. Terus aku iseng pengen ikut, terus akhirnya ikut juga, dipilih juga mengikuti pesta siaga pertama, yaitu waktu aku kelas 4 gitu. Iya, MI, waktu kelas 4 MI. Nanti kan kelas 5-nya udah jadi penggalang ya. Jadi waktu kelas 4 itu dibilang FOMO ya. FOMO sebenarnya FOMO itu nggak apa-apa teman-teman. FOMO itu nggak apa-apa asalkan FOMO-nya itu yang baik, iya kan? Karena aku tertarik sama pramuka waktu siaga itu. Oke, kalau sekarang jadi penegak Garuda ya Kak sekarang? Iya. Aku lupa, di sekolah ini Kak Ismi menjabat sebagai apa di pramuka? Kayak aku di sekolahan itu menjabat sebagai seksi bidang kajian atau bidang 1 yang tugasnya itu mengawasi dan merencanakan setiap kegiatan gitu. Aku tuh sering lihat story IG-nya Kak Ismi kan. Itu pramukanya banyak banget prestasinya, itu bisa disebutin apa aja Kak? Yang waktu tentu saja alhamdulillah 2 tahun terakhir kita mendapatkan pramuka golongan penegak tergiat 2. 2. Jadi 2 tahun alhamdulillah berturut-turut. Terus juga terakhir kita ada LCTP. Terus sebelum LCTP itu ada survival. Survival itu kita jalan 45 km selama 2 hari 2 malam. Itu tanpa transport? Tanpa, iya. Jadi jalan kaki, kita kayak bawa kebutuhan kita selama 2 hari itu, bawa tenda, terus bawa stok minuman sendiri. Terus kalau misalkan stok minuman kita habis, itu jadi kayak gimana sih apa yang kita lakukan agar kita itu bisa dapat minum lagi gitu. Itu survival? Iya, itu survival. Itu mungkin lomba terberat ya selama aku ikut pramuka, selama ikut kepramukaan. Ngapain aja itu di survival? Di survival itu ada pos-pos, tentunya ada pos-pos. Yang pertama itu ada PU, ada peta-pita itu jadi kita waktu jalan, alhamdulillah kita jadi tuan rumah ya Wedung, tapi nggak di sekolahanku, ada di MA YPKM Raden Fatah. Terus dimulai dari Jung Pasir sampai Tambak Seklenting. Tambak Seklenting itu ya masih Wedung ya, tapi Tambak Seklenting terus ke Gejoyo. Ke Gejoyo itu lewatnya lewat Tambak itu, jadi waktu lewat Tambak. Iya, lewat Tambak.
Enggak, alhamdulillahnya enggak ya. Tapi sempat ngalamin insiden lucu sih. Waktu itu temanku tuh niat mau bantu temanku yang lain, tapi terus dia jatuh di lumpur kayak lumpur yang hidup itu loh. Kayak jadi kalau dia gerak itu tambah ke dalam lagi. Iya, jadi kita kayak bareng-bareng langsung angkat dia gitu. Tapi selamat alhamdulillah, tapi sepatunya enggak. Jadi waktu terus lanjut ke Gejoyo, habis ke Gejoyo kita lewat Betawalang juga. Iya, Betawalang muternya jadi enggak yang kayak di jalan raya terus itu enggak. Jadi kayak pelosok-pelosok gitu. Terus habis di Betawalang kita ke Bonang. Bonang terus tembus di Sanggar Pramuka Demak. Iya. Oh, jauh banget itu. Alhamdulillah 2 hari 2 malam sih baik ya. Yang perlu disiapkan tentunya yang pertama fisik, terus 2 materi, karena kan survival ya. Jadi kita satu sama lain harus tolong menolong gitu. Kalau misalkan temennya ada kesusahan, terus kayak yang lain juga harus ikut bantu. Ada nggak sih yang temen satu orang kayak beban banget gitu, pernah nggak? Alhamdulillah sih di sanggaku nggak ada ya, karena kita juga udah di briefing, kita udah jauh-jauh hari latihan, jadi terbentuk kayak komunikasi yang baik gitu. Oh ya pemirsa, ini tuh dulu kita kan satu bangku di madrasah tengah ya, Sanawi MTS kita. Nah dulu itu kita juga pernah ikut LT, sama ya? Iya, sama, benar. Jadi LT itu kita LT3 ya, kita LT3 di itu Penggalang ya? Iya, Penggalang, LT3 Penggalang itu kita mulai dari kotaan Karanganyar sampai ke Mijen, sampai ke Gedega. Ya, benar. Itu yang memutuskan untuk aku ikut survival juga karena aku udah ada pengalaman di LT, jadi aku nggak takut ikut survival gitu. Di survival itu ada regu ya kak? Sangga. Nah sangga itu tuh emang putra putri atau putra sendiri? Putra sendiri. Jadi kayak sebenarnya tuh bebas dari pangkalan mau kirim berapa itu nggak apa-apa. Tapi untuk di Kuaran Wedung itu mengirimkan 2 sangga putri dan 3 sangga putra gitu. Tapi alhamdulillahnya juga kita pulang bawa bingkisan. Alhamdulillah, nggak tangan kosong ya, nggak tangan kosong. Putra sama putri. Untuk putra kita juara 3 administrasi putra. Untuk yang putri kita juara 3 penegak tangguh putri. Keren. Kalau di survival lagi nih. Kira-kira itu kan 2 hari 2 malam ya itu? Iya, 2 hari 2 malam. Itu tantangannya apa aja itu? Tantangannya kita masih kayak bingung sih sama peta-pita ya, karena jadi kita waktu survival itu kita menargetkan kita mau juara apa. Tapi untuk pita-pita kita tidak menargetkan juara pita-pita. Jadi kita ada target tertentu untuk aku harus juara ini. Iya, benar. Terus kita waktu pita-pita itu mengalami kesulitan waktu sampai di SMA Sulfa. Itu kan jalan arah Gejoyo maaf, Jogoloyo sama Gejoyo ya, maaf ya. Hampir sama, beda tipis, nggak apa-apa ya. Terus yang ke kiri kan Gejoyo ya, yang ke kanan ke Seklenting. Sebenarnya kita nggak tahu kalau misalkan bakal lewat ke Seklenting, karena dari peta-pita itu sampai di SMA Sulfa. Jadi lanjutannya itu nggak ada peta-pitanya. Jadi kita kayak survive cari sendiri gitu. Terus sebagai orang Wedung pasti tahu lah ya jalan ke arah pusat Wedung ke Gejoyo, iya kan? Pasti lewat jalan kiri, bener kan? Nah itu aku sama teman-temanku tuh lewat jalan kiri. Habis itu ketemu satu sangga kerja itu. Apa itu sangga kerja? Sangga kerja itu kayak ibaratnya panitia gitu, panitia. Nah, panitia itu bilang kayak gini, "Loh, Dek, kalian kok lewat sini?" Lah, terus aku bilang, "Loh, lewat mana, Kak? Kan emang ke Gejoyo lewatnya sini ya kan?" "Enggak, kalian nanti tuh diputerin dulu lewat Seklenting." Lah terus kita kan udah sampai jembatan, ya kan? Angel tahu ya, jembatan yang mau ke Gejoyo ya itu. Kita udah sampai di situ, terus disuruh pulang lagi, suruh balik lagi. Iya, balik lagi. Rasanya terus kayak gimana itu? Udah kayak aduh sakit hati banget, kayak udah capek kan, kayak waktu itu hari Jumat lagi, iya kan. Terus kepotong sama sholat Jumat yang cowok, kita kayak nungguin yang cowok juga kan, karena kayak nggak enak sendiri kan. Iya, sholat Jumatnya itu tetap jamaah ya. Terus akhirnya
kayak mutusin buat mikir kayak aduh ini gimana ya biar kayak cepet sampai gitu loh tanpa kita harus putar balik lagi. Terus akhirnya kita berani motong jalan itu Ketahuan nggak itu? enggak kayak maksudnya motong jalan itu waktu di di tambaknya. Jadi kan setiap tambak itu kan pasti ada lurus gitu ya, lurus ya. Nah, terus kita berani kayak lewat situ. Aduh, kalau misalkan muter kan jauh ya. Terus ya akhirnya lewat situ aja. Terus sebenarnya nggak apa-apa. Terus kita juga sempat bilang sama kalau kita tuh motong jalan, nggak apa-apa. Terus di situ tuh udah kayak teman-temanku udah pada nangis. Jangan aku tuh Kamu juga nangis? enggak, aku enggak bisa nangis gitu loh kayak aduh kayak aku udah terlalu capek terus kayak nangis itu kayak ngapain iya kayak enggak solusi banget gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa nangis karena emang boleh aku tahu kayak kalian capek gitu. Nggak apa-apa nangis aja nggak apa-apa. Terus akhirnya Sempat berhenti nggak itu Susu? Di sana enggak sih, enggak sempat berhenti. Kita lanjut jalan terus sih. Tapi kalau ketika kita emang kayak bener-bener capek, kita ya berhenti. Tapi itu kan sebenarnya kita itu survival ada 3 hari 2 malam. Tapi untuk satu malamnya di YPKM itu kita menginap di YPKM. Jadi kayak Mana itu YPKM? YPKM itu Jong Pasir, MA YPKM Raden Wata. Jung Pasir tuh kayak dari Wedeng Iya, Jung Pasir iya, jauh iya, banget ya. iya. Itu jalan kaki. Iya, kayak ke pojoknya Wedung sampai ke pojoknya lagi. Iya, sampai terus lanjut ke Demak gitu. Dari situ kamu dapat apa aja sih? Oke, pertama kekeluargaan ya, karena kayak di situ selama 3 hari 2 malam kita kan bareng-bareng. Jadi kayak apa-apa itu harus dikomunikasiin gitu ya. Terus kita dapatnya di situ kayak kekeluargaan, terus kita tanggung jawab lah karena kayak nggak semua kayak orang tuh kayak bisa ikut survival gitu ya, karena pertama fisik yang perlu disiapkan karena kan nanti jalannya kan jauh banget gitu ya. Terus sempat waktu itu ya ada yang beberapa yang mengundurkan diri, tapi kayak ya udah nggak apa-apa lah, ikut lah, namanya juga pertama niatnya mau cari pengalaman, iya kan. Terus udah tumbuh tanggung jawab yaitu terus dapat 2 tanggung jawab. Sebenarnya itu kalau menang itu bonus saja ya, tapi kalau seneng kalau menang itu seneng. Terus kita juga kayak taktik lah gimana cara kita itu tetap pulang bawa piala karena memang dari sekolah dari awal target kita kayak harus mikirin kalau lomba itu harusnya gini, ada targetnya. Kalau kita misalkan lomba nggak ada targetnya ya buat apa kalian bener itu banget, iya kan. Tapi kalau lomba kita udah berusaha nih Kak, tapi ya kalah, ya udah deh gak apa-apa. Nggak apa-apa, sakit sih sakit tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin next time kita bisa lagi ya. Aku juga gak bakal ngira kalau sanggaku itu dapat sanggat penegak tangguh nomor 3 karena waktu penegak tangguh itu diumumkannya itu terakhir, jadi kayak waktu paling akhir gitu ya. Terus kayak nggak expect mau kayak dapat juara itu, nggak tahu soalnya dari bayangan kita tuh nggak ada kayak juara penegak tangguh putri gitu loh. Jadi cuma adanya kayak juara per pos gitu. Jadi kita nggak itu juaranya ada banyak. Iya, ada banyak, ada pos PU kayak per posnya gitu lah, ada pos PU, ada. Berarti nggak jadi satu. Enggak, tapi tetap ada juara umumnya. Iya. Terus waktu sanggaku disebutin nama sekolah, terus kayak sempet tangis juga karena kayak biasanya malah di situ kita dapat juara malah seneng ya, tapi aku nangis ya, nangis banget waktu aku ambil piala juga aku nangis karena memang kayak ketahuannya kamu deh. enggak aku enggak jadi ketua karena memang ada kakak kelasku. Jadi aku itu waktu kelas berapa itu? Waktu awal kelas 11. Waktu awal kelas 11. Kelas 11 ngapain ya? Gak apa-apa lah ya, kan itu masih kita kayak cari jati diri kita ya, nggak apa-apa. Itu udah laksana udah Garuda itu? Belum. Sekarang cerita Garuda nih. Oke, Garuda itu alhamdulillah aku dapatin kesempatan jadi Garuda penegak Garuda sama penggalang Garuda. Maaf. Nah, untuk di penggalang Garuda itu tentunya semuanya ya, di setiap golongan itu pasti ada berkas yang harus diurus. Banyak banget ya, bener banget, banyak banget sampai segini tau. Segini tau. Segini tau itu aku nek buat
Terus juga kayak kalau di setiap golongan itu berkas. Yang pertama berkas, tapi untuk syarat yang lain itu berbagai macam ya. Aku sebutin di penggalang dulu ya. Oke. Kalau penggalang itu ada buat hastakarya juga. Terus Karya itu kayak kerajinan, ya kerajinan itu harus buat 6 hastakarya. 6 hastakarya. Iya betul, 6 hastakarya. Terus juga ada berkas, terus ada bisa menggunakan komunikasi dengan bahasa asing. Aku kemarin pakainya bahasa Inggris. Terus Kenapa gak bahasa Eropa atau apa? karena yang kayak kita pelajari kan bahasa Inggris Ya, ya, jadi iya internasional internasional bahasa Inggris. Terus juga ada itu apa TIK, bisa TIK. Alhamdulillah Oke. juga kita kan dulu satu MTS, jadi udah dapat kayak basic Basic untuk komputer lah komputer ya, ya jadi lebih gampang gitu. Terus sempat agak sedih ya karena orang tua aku nggak ikut waktu pengukuhan di Penggalang. Kenapa itu? Ya karena orang tua aku itu ada kesibukan ya, jadi nggak bisa mendampingi lah ya, nggak bisa bareng-bareng sama yang lain. Tapi nggak apa-apa, tapi tetap semangat kok. Tapi pas di Penegak Garuda orang tuanya datang? Iya, orang tua aku, jadi bapak aku yang ikut. Seneng nggak rasanya? Seneng banget lah, kayak bener-bener kayak Ini loh ya, pencapaianku. kayak kalau dikukuhin sama orang tua sendiri tuh kayak rasanya beda banget, kayak oh ini hasil perjuanganku, terus ini orang tua aku support loh, kayak gitu. Oke. Sekarang ini bedanya sama penegak penggalang sama Garuda nih dari prosesnya. Oke, untuk penegak itu pasti setiap golongan itu pasti kayak semakin jauh semakin sulit ya, semakin ya bukan sulit sih, semakin banyak yang perlu disiapkan ya, terutama di penggalang. Nanti juga setelah setelah di penegak juga ada pandega ya kan. Di penegak itu syaratnya yang pertama memahami Undang-Undang Dasar 1945. Memahami saja. memahami. Iya, memahami isinya saja. Oke. Terus ada UU nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan kepramukaan, harus memahami itu juga. Terus ada berkasnya juga, berkas-berkas yang perlu disiapkan. Terus tergabung dalam satuan karya atau SAKA. Ya, aku saat ini tergabung dalam satuan karya Bakti Husada di Wedok. Bakti Husada itu kayak kesehatan itu? Ya, kesehatan. Terus ada lagi dapat merencanakan suatu kegiatan. Aku kemarin itu waktu pertama jadi Dewan Ambalan itu tentu aja yang aku lakuin atau aku rencanakan yang pertama ya penerimaan tamu ambalan. Jadi aku kemarin pakai PTA itu? ya PTA itu, proposal PTA. Terus juga dapat berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Ya, lagi ya, bahasa Inggris. Terus juga kalau misalkan di penggalang itu kan mungkin bahasa Inggrisnya kayak yang masih basic gitu ya, masih basic. Untuk yang di penegak itu ada kriterianya juga, ada kayak pertama memperkenalkan diri tentu saja ya, terus itu yang iya, terus ada potensi demak, terus menceritakan itu pakai bahasa Inggris juga? Potensi demak, terus perjalanan selama ikut kepramukaan juga, itu diantaranya seperti itu. Terus juga ada TIK, tentu aja TIK ya. Penting banget itu. Untuk TIK aku nggak ngerasa kesulitan sih, karena memang dari udah biasa udah biasa dari kecil juga kan udah dapat kayak pelajaran TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi gitu. Untuk berkas tentunya Pramuka Garuda itu kayak bukan dipersiapkan, harus siap, bukan dipersiapkan ya, harus kayak bukan mempersiapkan, tapi kayak disiapkan dari jauh-jauh hari gitu loh. Emang kayak aku bener-bener aku siap. Kalau misalkan ada plan mau ikut Garuda ya jauh-jauh hari harus kayak ngumpulin berkasnya, terus kayak harus bener-bener mateng gitu ya, kayak jangan setengah-setengah lah, udah ngelakuin sesuatu masih setengah-setengah ngapain, iya kan, nggak pasti nggak bakal goal gitu lah. Oke, Kak Ismi, aku mau ini kan aku dulu penggalang kan
belum sempat Garuda. Nah sekarang aku pengen Garuda, aku pengen tahu dari Kak Ismi. Udah apa aja. Iya, tentunya kalau misalkan Angel udah siapin dari jauh-jauh hari, ya lebih gampang. Okay. Kalau misalkan ini baru kayak ada plan, aku mau Garuda tahun ini, ya udah siapin mulai dari sekarang. Oke, semoga aja ya. Iya, semoga ikut nyusul ya. Mau tanya nih Kak, itu banyak banget itu di seragam itu apa aja itu? Oh ini yang Lihatkan. Oh ini ya teman-teman, ini ada tapak hitam. Yang tertinggi itu ini Garuda, ini ada tapak hitam. Ini kan simbol pramuka Garuda ya. Ini terus ini juga tapak hitam itu hasil dari pengembaraan yang dilakukan 2 hari 2 malam dalam kurang ukuran 45 km. Jadi mendapatkan ini. Berarti pengembaraan tuh emang dapat itu? Iya, kalau ini ada ini ketutupan nih bintang tahunan. Ini sudah menjadi menjabat sebagai Dewan Ambalan selama 1 tahun. Nanti kalau misalkan udah 2 tahun nanti ada angkanya. Oke. Terus itu yang segini banyaknya. Nah, itu ini apa itu? TKK, tanda kecakapan khusus. Ini kalau di berkasnya itu ada 9 macam bidang ya, kayak ada yang pertama kayak spiritual warnanya kuning gitu. Berarti beda-beda. Iya, jadi setiap TKK itu misalnya satu bidang itu harus ada 3 utama sama 2 madya, jadi 9 bidang. Jadi beda ya kalau sama penggalang ya? Kalau di penggalang sama sih, kalau untuk TKK-nya sama, tapi jumlahnya iya, beda. Pasti kan kayak tingkatan itu kan waktu di penggalang sama penegak kan juga beda gitu ya. Penegak Garuda, pas proses penegak Garuda ini yang paling gong itu apa? Penegak Garuda yang paling gong itu kayak waktu itu sih persiapan berkasnya sih, karena aku beberapa kali kayak sempat nangis juga, karena memang kayak ada syarat-syarat yang mungkin aku belum kesusahan di situ. Jadi tapi untuk itu pembinaku tetap support sih, sama teman-teman yang lain dari kakak Dewan Ambalanku sebelumnya itu kan tergabung, jadi waktu 1 tahun pengukuhannya bareng sama aku. Jadi itu itu kakak kelas ya. Tapi jadi sama kamu? Iya, jadi kelas sama berapa aku. Itu waktu aku kan waktu kelas 11 ya. Kelas 11 untuk kakak kelasku waktu kelas 12 dikukuhinnya. Jadi dulu pas siaga nih, balik lagi ke siaga. Kan ikut pesta siaga itu. Pesta siaga sama yang survival itu beda jauh pasti ya? Beda jauh lah. Kak, siaga kita main-main ya? Iya, masih kayak ibaratnya itu gini. Kalau siaga itu kan bentuknya gini ya. Kalau baris kan gini ya, kayak lingkaran, masih lingkaran. Jadi kayak masih dibina sama kakak pembina. Kalau misalkan penegak itu kan per saf ya, per saf. Jadi kayak udah lepas dan bisa mengendalikan sendiri lah ya, walaupun kita beberapa hari tetap konsultasi sama pembina lah ya. Oke, di penegak Garuda ini rasanya gimana, dan kayak apa ya, kamu udah jadi penegak Garuda kan, itu kan paling tinggi. Nah terus habis ini mau apa, kayak udah cukup atau aku mau lanjut gitu? Kalau mau lanjut pasti ada pikiran mau lanjut ya, karena eman dari siaga sampai penegak, masa nanti nggak dilanjut lagi ya kan. Terus juga misalkan aku mau lanjut kuliah, pasti di universitas pasti ada beberapa yang masih mengadakan kepramukaan gitu. Ceritanya setelah dikukuhkan menjadi Pramuka Garuda, tentunya sebagai Pramuka Garuda itu harus menjadi teladan lah ya, memberikan contoh yang baik itu di situ sih. Karena aku takut kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin aku di sana kayak kurang ngelakuin sesuatu yang kurang baik gitu. Nanti takutnya kayak nanti yang lain ikut atau gimana. dengerin harus seperti Kak Ismi ya. Kalau misalkan kayak yang baik-baik ditiru juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Kayak Pramuka Garuda itu harus menjadi teladan, contoh, iya gitu. Motivasi adik-adiknya juga biar ikut menjadi Pramuka Garuda gitu. Di sekolah Kak Ismi sendiri tuh banyak
juga yang Garuda? Di sekolahanku ada lumayan banyak, itu ada lebih dari 6 kayaknya, kalau nggak salah lebih dari 6. Itu untuk yang cewek ya. Yang cowok juga ada. Kemarin temanku juga ada yang ikut Raida 2. Raimuna daerah? Iya. Di mana itu? Di tempatnya di Gunung Pati. Wih. Di perkemahan Gunung Pati itu lewat seleksi juga sih. Dan alhamdulillahnya lolos. Iya, alhamdulillah lolos. Terus kemarin temanku ada yang ikut ESA juga, ikut Eagle Scout Awards. Jadi kemarin aku Arcap ngadain ESA, tapi untuk itu aku nggak bisa ikut karena memang ada kendala di sana. Berarti aslinya mau ikut ini? Iya, sebenarnya aku mau ikut ESA, cuman karena ada beberapa kayak kegiatan yang mungkin gak bisa dikesampingkan lah gitu, jadi gak bisa. Kak Ismi, untuk di penegak Garuda lagi nih, kan biasanya yang pramuka Garuda itu udah senior kan, caranya gimana sih biar ngatasin adik-adik yang senior itu mau ikut pramuka dan seperti Kak Ismi? Itu gimana itu? Yang pertama tetap merangkul dirangkul karena, gini? iya. Enggak gitu juga. Maksudnya merangkul adik-adiknya agar deket. Kalau udah deket kan lebih gampang ya, kayak ngobrol lebih gampang ngajaknya gitu. Apalagi kan di angkatan kita itu pramuka itu sudah tidak diwajibkan, bener? Kalau kenapa aku tadi bilangnya aku aktif di beberapa organisasi dan ekstrakurikuler, karena di pramuka ambalanku itu sudah tidak diwajibkan, sudah menjadi ekstrakurikuler. Sampai bawah nanti kayaknya nggak wajib. Iya. Sedih banget. Iya. Ya sedihnya tuh di situ, karena memang nanti kayak orang-orang pasti yang nggak tahu pramuka mikirannya kayak ngapain sih ikut pramuka, udah nggak diwajib, dia nggak diwajibin gitu kan ya. Tapi padahal kan enak ikut pramuka gitu. Ketambahan kece kayak Kak Ismi. Aduh jangan gitu. Terus itu yang jadi tantangan di angkatanku. Di situ kayak gimana cara kita narik adik-adiknya, kayak walaupun pramuka itu sudah tidak diwajibkan. Berarti sampai ini berarti ada yang ikut, ada yang nggak ikut? Iya, enggak. Soalnya kalau di sekolahku masih wajib sih. Kalau kan itu ya kayak walaupun sebenarnya ya punya aku itu sebelumnya walaupun pramuka diwajibkan itu ada latihan rutin selama 1 semester. Jadi di kelas 10 itu wajib pramuka 1 semester. Jadi 1 semester aja. Waktu pramuka wajib ya. Tapi nanti setelah rekrutmen bantara tidak ada lagi latihan rutin. Untuk setelah pramuka tidak diwajibkan itu menjadi hanya ketika latihan rutin itu sampai waktu penerimaan tamu ambalan aja. Jadi mungkin hanya 1 bulan, mungkin lebih sedikit lah. Oke. Kalau untuk pendapat Kak Ismi nih, antara dulu kan diwajibkan dan sekarang nggak wajib, tuh pendapatnya gimana itu? Sebenarnya kalau diwajibkan pun baik, karena kalau diwajibkan itu pasti mereka udah kayak ini pramuka lebih jauh ya, kayak mengenal pramuka lebih asik gini, pasti ya, lebih banyak yang ikut pramuka lebih banyak. Kalau tidak diwajibkan kan mereka hanya tahu pramuka itu selama 1,5 bulan kalau di ambalanku ya. Jadi mengalami kesulitannya di situ, tapi nggak apa-apa sih untuk kita Dewan Ambalan tidak habis ya, kayak idenya nggak bakal habis ya buat narik mereka. Iya betul, yang bikin buat mereka tertarik gitu. Oke, tadi Kak Ismi bilang organisasinya banyak. Lumayan. Organisasinya apa aja itu? Untuk organisasi aku kemarin sempat di Formosis Demak. Iya, selama 1 tahun. Oh, keren. Terus ada untuk Forsis itu aku hanya 1 tahun. Terus di tahun kedua aku nggak ikut. Oke, kenapa? Karena kan dulu udah ikut, masa nggak ikut lagi? Itu ada kayak beberapa alasan yang membuat aku itu kayak nggak bisa lanjut. Yang tentunya itu pribadi ya, karena memang sibuk ya. Banyak banget acaranya pasti. Takutnya kayak yang pertama memang nggak bisa mengatur waktu. Takutnya nggak bisa mengatur waktu untuk apa kita banyak organisasi tapi kita nggak terlalu terjun di sana. Ya kayak ikut-ikut
Iya. Tok. FOMO aja FOMO. gitu ya. Tapi terus ya tadi ada OSIS juga, terus ada pramuka, terus beberapa kali aku ikut delegasi di Kuaran Wedung gitu. Delegasi di Koramedung. Untuk pembagian waktu ini Kak Ismi gimana dulu pas ikut banyak organisasi itu? Untuk pembagian waktu sih aku pasti taruh untuk di jadwal. Aku itu pasti kalau misalkan ada kegiatan aku taruh di kalender. Berarti ada jadwal Iya, tertentu. ada. Terus juga untuk keseharianku dulu waktu kelas 11 waktu kelas 11 ya sibuk-sibuknya banget itu waktu di kelas 11. Itu juga aku ada kayak jadwal kayak jam segini sampai jam segini ngapain, jam Tapi segini itu sampai tepat jam waktu segini. apa enggak? Ya mungkin walau Biasanya kan dua enggak menit ya, on ya. time ya. Ya biasanya gitu. Kadang kan kayak tiba-tiba ada jadwal mendadak gitu Mm-mm. ya, kayak jadi nanti jadwalnya geser. Tapi tetap konsisten aja gitu. Tapi itu setiap waktu itu pakai Iya, kalender waktu. pakai kalender itu terus juga kadang itu di alarmku tuh banyak tahu jam-jamnya. Berarti alarm jam Iya. segini ini. Iya. Iya dulu waktu sampai MTS juga masih Berarti sama dari MTS, lanjut sampai sampai iya. ini. Mungkin Iya. nanti kalau udah bersuami istri juga gitu ya. Nanti jam segini nanti ada nyuci, segini nanti kerja gitu. Udah kayak ya udahlah kayak udah dari alarm juga pengingat, tapi lama-lama juga alarm nggak terlalu digunain karena udah pasti udah tahu ya kayak jam segini ngapain gitu. Iya. Oke. Tadi udah bincang-bincang sama Kak Ismi. Nah, sekarang kita berada di segmen kuis cepat. Jadi nanti kuis cepat ini Kak Ismi langsung jawab aja spontan gitu. Oke. Apa Oke. ya, takut banget ya. Takut Nggak, banget biasa sih aja. Ini jawab. ada Pertanyaannya takut banget nih. Kayak susah gitu sih, susah nggak? Enggak, ini kayak ini apa ini gitu. Oke. Oke, kita mulai sekarang kuis cepat. Pertanyaan pertama, masang pioneering atau bongkar pioneering? Masang pioneering. Oke, yang kedua, era senior atau era junior? Dua-duanya menyenangkan, cuman ada porsinya masing-masing. Jadi lebih suka? Lebih ke senior sih, karena kalau di senior itu aku lebih tahu banyak ya. Kalau di junior itu waktu permulaan ikut ke pramukaan gitu. Lanjut ke nomor 3, lebih suka panitia atau jadi peserta? Panitia. Oke, kemudian ada pramuka pas panas-panasnya atau pas kehujanan? Waktu panas. Kenapa itu panas? Karena kalau misalkan hujan tuh kayak gimana Nggak ya? bisa ngapa-ngapain iya, lagi. kayak sebenarnya itu bukan penghalang, cuman kalau lebih panas kan lebih enak ya, kayak kita enjoy santai. Jadi kayak Walaupun misalkan kepanasan nanti beleng di sini Kak biasanya. kalau ya walaupun sebagai sangga kerja kita kan pasti nggak tahu situasi kondisi di lapangan nanti seperti apa ya. Oke. Tapi kita maunya itu sesuai random kita. Oke, Tuh, lanjut jadi lebih lagi enak. ke Panas. kuis cepat. Yang kelima, materi pramuka atau praktek pramuka? Praktek sih, Praktek, oke. praktek. Lebih suka era penegak Garuda atau penggalang Garuda? Penegak Garuda. Pertanyaan terakhir, lomba survival atau lomba LCTP? Survival. Kenapa survival? Kenapa nggak LCTP? Survival tuh enak banget karena kayak kekeluargaannya kerasa banget, karena tuh aku tuh kayak suka gitu loh yang kayak berbau keluargaan gitu loh. Aku suka banget. Kan cowok cewek ya, jadi Iya. kayak keluarganya dapet. Ya kalau kan kita kayak lama terutama aku ya, aku kan pulangnya 3:30. Pulangku 3:30, jadi setengah hari itu aku menghabiskan di sekolahan. Jadi kalau Kayak berarti sekolah itu kayak rumah Rumah kedua. rumah pertama nggak sih? iya, ya jadi tuh ya, apalagi kalau ada kegiatan pasti lebih dari 12 jam aku di sekolahan. Di Terus- sekolahan 12 Iya, jam. lebih, bisa jadi lebih. Terus kalau misalkan kayak kita nggak nyaman di sekolahan itu kayak 12 jamku itu sia-sia, kayak ngapain, iya kan? Jadi Jadi kayak aku nggak suka nganggur iya, gitu. iya. Jadi kayak di sekolahan tuh kayak pengennya keluarganya juga erat kayak di rumah Oke. gitu. Jadi lebih suka gitu sih karena keluarganya erat. Oke, ini sepertinya udah mulai selesai ya. Ini motivasi nih buat adik-adik penegak yang mau lanjut ke pramukaannya. Walaupun nggak wajib ya. Oke, motivasi boleh. Oke, jangan takut mencoba ya. Kalian itu masih muda. Tolong waktunya digunakan sebaik mungkin dan dimanfaatkan sebaik mungkin, karena itu nanti menentukan masa depan kalian. Hari ini kalian ngapain, besok itu hasil dari hari ini. Oke, berarti kalau kita nganggur besoknya ya. Nganggur. Oke, itulah
narasumber kita Kak Ismi. Keren banget ceritanya dari Kak Angel survival. juga keren kok. Amin. Dari survival sampai di penegak Garuda. Keren banget. Oke, terima kasih Kak Ismi dari Sama-sama, Kak podcastnya Angel. udah buat motivasi pendengar kita. Jadi seperti itu ya pemirsa. Jadi kalian jangan pernah bermalas-malasan ya Kak Ismi ya. Jadi kalau kalian malas nanti ya Gak nggak dapat tahu. apa-apa ya. Oke, terima kasih Kak Ismi sudah bersedia menjadi narasumber. Terima kasih juga Podcast Kak. Semoga ini di podcast perdana kita menjadi motivasi yang terwow bagi kalian semua. Amin, semoga aku juga dapat memotivasi kalian walaupun sedikit ya. Maaf banget ya. Oke, Kak Ismi, terima kasih banyak lagi aku sampaikan. Jadi nanti setelah ini semoga pendengar kita bisa dapat termotivasi ya. Oke, kita ucapkan dadah buat pemirsa. Selamat sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Tos dulu Kak Ismi. Oke. Jauh banget. Dadah.